Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA disenaraikan antara 10 lapangan terbang terbaik di dunia. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. Dah macam tak logik pula. Pengimbas lapangan terbang hanya kesan bom dan senjata, bukan dadah. Betul-betul lucu tau. Betul-betul melucukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita akan kembali membahas satu topik. Topik ini masih berkenaan dengan narkoba yang bisa lepas di KLIA. Ya kan? Tapi bisa tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ada beberapa berita yang mengatakan bahwasanya KLIA masuk dataran elit bandara yang sangat-sangat terbaik. Nah, apakah itu di ASEAN dan juga di Asia? Bahkan kabarnya sempat masuk ke jajaran bandara elit di dunia. Kita saksikan dulu berita ini. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA disenaraikan antara 10 lapangan terbang terbaik di dunia. KLIA katanya merupakan airport yang berkelas. Tapi sampai detik ini, ya kan, video CCTV tidak seperti yang dari Bandara Soekarno-Hatta. Di sini adalah bukti keterbukaan informasi, ya, di antara dua instansi. Yang Indonesia setelah dilakukan penangkapan langsung rilis. Tidak ada dusta di antara kita. Berbeda dengan KLIA. Sampai sekarang, ini masih belum ada videonya yang dirilis. Macam sepertinya ingin ditutup-tutupi. Ini yang buat pening. Ya kan, bahkan ada beritanya, ya, belum menemukan video CCTV itu. Ini kan sesuatu yang tak masuk akal. Kita tengok dulu video CCTV yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, saksikan dulu. Dan juga berita bahwasannya belum dapat CCTV di bandara ataupun airport KLIA. Saksikan dulu videonya.
Polis masih dalam usaha mendapatkan rakaman kamera litar tertutup CCTV di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi meneliti modus operandi digunakan juruterbang Malaysia Airlines Berhad yang didakwa menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han berkata, hasil semakan mendapati individu terbabit tidak mempunyai rekod jenayah lampau dengan Polis Diraja Malaysia PDRM. Di bandara Indonesia ada bukti, ya, kenapa juru terbang Malaysia tersebut ditangkap. Ada bukti dari kamera CCTV. Tapi, yang di bandara katanya bandara terbaik itu, tak ada bukti. Tak ada bukti. Kalau memang ada bukti, kenapa tak dirilis di sosial media? Supaya tidak mengapakan asumsi. Okeylah, yang timbul sekarang ini, beritanya tu katanya ada ditemukan dari mana dapatnya barang. Dia mengatakan begitu, tapi bukti barang itu masuk ke dalam apa? Kenapa bisa lewat di KLIA? Tidak dirilis. Tapi sibuk ingin belajar kenapa di Indonesia bisa mengetahui kalau orang itu membawa. Ini yang agak pelik orang ini. Bandara yang katanya terbaik mau belajar dengan bandara yang menangkapnya ini. Tapi dengan penuh percaya diri kita langsung merilis karena tidak ada dusta di situ. Bagaimana prosesnya nampak. Dibikinkan videonya. Itu adalah bukti. Tapi kalau masih tidak dirilis, ini pembahasannya, ya, seolah-olah akan diedit, akan diarahkan ceritanya itu kemana akan dibawa. Okey, ada lagi video dari TikToker, ya. Kita akan penggal video pernyataan dari wewenangnya, AKPS kalau tak salah nama dia. Dalam video tersebut katanya, ya kan, pemindai yang ada di KLIA tidak menangkap image yang salah, makanya lepas dari tes yang pertama, ya kan. Kenapa bisa lepas? Biasanya barang haram tu dia akan relate dengan disembunyikan atau dia akan kemas barang itu sehingga dilapis tebal supaya tak nampak. Itu pernyataan petugas di Malaysia. Tapi kita akan penggal pula dengan pernyataan, dengan bukti video bahwasanya pada waktu penangkapan di video di bandara itu barang tu tidak tersuruk, tidak tersembunyi, bahkan tidak dililit seperti apa yang dikatakan oleh petugas Malaysia ni. Ya kan? Yang lucunya lagi, dia bilang bom, senjata api bisa dideteksi. Cuma bandara terbaik ini yang kelasnya kelas dunia, senjata bisa deteksi. Sebab metal, ya kan? Bahan dia besi. Bom bisa deteksi. Tapi narkoboy bisa lepas. Kita tengok dulu video-videonya. Kita rangkum aja langsung. Okey. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut.
Dah macam tak logik pula. Pengimbas lapangan terbang hanya kesan bom dan senjata, bukan dadah. Betul-betul lucu tau. Betul-betul melucukan. Nampak? Ya. Pada saat di Soekarno-Hatta, itu langsung dirilis, langsung diupload video CCTV. Okey? Itu bentuk tanggungjawab kerja. Memberikan berita yang betul. Kalau memang KLIA tidak mengupload video CCTV tersebut, maka kita mempertanyakan, ya, dan dunia akan mempertanyakan ada apa dengan KLIA. Ada apa? Kalau memang tak ada CCTV-nya, itu adalah kebohongan yang paling besar. Penipuan yang paling besar kalau katakan itu tidak ada video. Ya, sekelas airport international, ya, yang katanya kelas dunia, tidak memiliki CCTV dan tidak ada punya rekaman itu. Bahkan pernyataannya itu, ya, dari petugas mengatakan bahwasanya kenapa bisa pindaian pertama bisa lepas dan tidak dilanjutkan dengan pindaian kedua? Sebab tidak mencurigai. Tidak ada barang yang dicurigakan. Itu hanya statement. Kalau ada videonya semacam yang di Soekarno-Hatta, kita bisa nampak alur ceritanya macam mana. Ya, dari dia keluar bandara, dari keluar dia pesawat, dia turun, dia bawa tas warna hitam. Pada waktu itu dia lari mengambil bagasi. Tas siapa itu? Itu yang jadi pertanyaan. Yang dari pesawat dia bawa cuma satu tas warna hitam. Lalu dia pergi ambil satu lagi tas warna silver. Itu yang dipertanyakan, dari mana asal tas itu. Kalau dicakap dia ni tidak tahu, ini dia pengakuan dia sudah kali ketiga dia melakukan itu semua. Makanya, ya, kepada seluruh petugas di bandara Indonesia, tolong lebih jeli lagi nengok gerak-gerik daripada warga negara Malaysia. Sekali lagi, lebih jeli lagi melihat gerak-gerik daripada warga negara Malaysia yang dicurigai membawa itu. Kalau dia pelancong yang keluarga mungkinlah tak nampak sangat, tapi bisa jadi azas praduga tak bersalah, tapi kita tetap cek itu. Tak pun cek, tengok betul-betul. Okey, demikian video saya hari ini. Ya, poin penting dia, airport international sekelas KLIA tidak bisa membuktikan video CCTV kenapa bisa lepas itu. Poin penting, tidak berani merilis video CCTV tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya kan, pada saat bom, senjata api bisa dideteksi di KLIA. Tapi dengan tidak adanya video yang dirilis oleh petugas KLIA, apakah itu custom di sana, immigration ke di sana, ini membuktikan ada apa di sebalik itu. Ada apa di sebalik itu. Kalau tidak dirilis, ini membuktikan ada orang dalam yang bermain. Betul? Sebab kalau tidak ada, kalau ingin tegakkan keadilan itu, rilislah video tu. Ya kan? Secara jantan Indonesia bisa riliskan itu. Okey, demikian video saya hari ini. Jangan lupa like. Jangan lupa tinggalkan jejak di komentar, bagikan ke yang lain. Yang terpenting jangan lupa subscribe. Okey? Ingat, kita rapatkan barisan. Pegang tangan erat-erat. Kita tetap harus lawan segala bentuk propaganda. Ini kalau bisa lepas ke Indonesia, maka akan membahayakan anak-anak kita nantinya. Demikian video saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.